Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasbi Setianto beserta dua rekan saya yang lain yaitu Nur Hanifah dan Mulhat Rofiah dari kelompok 12 Filsafat Agama ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 12 ini akan membahas tentang berbagai bentuk penolakan terhadap agama. Langsung saja, dengarkan baik-baik ya teman-teman. Di zaman modern ini, manusia memiliki kecenderungan terhadap kebebasan untuk berpikir. Ilmu pengetahuan dan logika menjadi pandu bagi perjalanan pemikiran orang modern. Sehingga tidak berlebihan jika zaman modern identik dengan pemberontakan terhadap nilai atau ajaran agama. Kecenderungan ini sebenarnya dapat dilacak pada sejarah ilmu pengetahuan itu sendiri yang secara vis-a-vis memukakan dengan agama. Tonggak penting pemberontakan itu dimulai dari revolusi kepemikiran dalam bidang astronomi. Dalam evolusi ini dikemukakan pandangan Nikolaus Kopernikus yang dengan berani menentang paradigma geosentris yang berpandangan bahwasanya segala sesuatu berpusat pada bumi, yang telah berabad-abad dipercayai oleh pihak gereja, dan memperkenalkan pandangan barunya yaitu heliosentris dengan berpusat kepada matahari. Teori Kopernikus tersebut memang pada mulanya tidak serta-merta diterima, namun sedikit demi sedikit mampu menarik perhatian sehingga muncul ilmuwan-ilmuwan lain yang mendukung teorinya seperti Johannes Kepler dan Galileo Galilei. Melemahnya otoritas gereja ditambah lagi dengan munculnya gerakan Protestan dan Calvinis serta berbagai hukuman yang dilakukan oleh pihak gereja terhadap para ilmuwan yang justru memperkuat dukungan masyarakat terhadap pengetahuan ilmiah. Nah, gara-gara itu tuh muncul tuh berbagai penolakan terhadap agama kayak rasionalisme, empirisme, positivisme, materialisme, bahkan dalam dunia psikologi seperti Freudianisme. Yang pertama ada empirisme. David Hume adalah tokoh filsafat barat yang mengembangkan filsafat empirisme, Locke dan Berkeley secara konsekuen. Menurut David Hume, manusia tidak membawa pengetahuan bawaan dalam hidupnya, melainkan sumber pengetahuannya itu adalah dari pengamatan. Nah, pengamatan itu tuh memberikan dua hal. Yang pertama, kesan-kesan atau impression. Kesan-kesan adalah pengamatan langsung yang diterima dan pengalaman, baik pengalaman lahiriah atau batiniah, yang menampakkan diri dengan jelas, hidup, dan kuat seperti merasakan tangan terbakar. Terus yang kedua ada idea-idea atau ideas. Gambaran tentang pengamatan yang redup, semar-semar, yang dihasilkan dengan merenungkan kembali atau terefleksikan dalam kesadaran kesan-kesan yang diterima dari pengamatan. David Hume menegaskan bahwa pengalaman lebih memberi keyakinan dibanding kesimpulan logika atau kemestian sebab akibat. Menurut Hume, akal tidak bisa bekerja tanpa bantuan pengalaman. Untuk pertama kali, kita tidak mungkin menangkap ide sebab akibat karena kekuatan-kekuatan partikular yang berjalan secara alami belum tertangkap oleh inderanya. Begitu juga akal tidak mampu sekaligus menyimpulkan berdasarkan satu peristiwa bahwa suatu sebab menimbulkan akibat tertentu karena hubungan itu bisa berubah-ubah dan kasuistis. Menurut Hume juga, ketika kita percaya pada Tuhan sebagai pengatur alam, ini berarti kita berhadapan dengan dilema. Kita tuh berpikir tentang Tuhan menurut pengalaman masing-masing. Hume tidak mampu membuktikan Tuhan, kecuali Tuhan itu tidak sempurna seperti dunia ini. Agama berasal dari penghargaan dan ketakutan manusia terhadap tujuan hidupnya. Itulah sebabnya manusia mengangkat dewa untuk disembah. Berikutnya ada positivisme. Positivisme ini berasal dari kata positif,
yang berarti yang diketahui, yang faktual, dan yang pasti yang positif. Segala uraian yang di luar fakta atau kenyataan dikesampingkan. Oleh karena itu, metafisika ditolak. Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak dan yang dapat diukur. Dengan demikian, positivisme membatasi filsafat dan ilmu pada bidang gejala-gejala saja. Gejala-gejala disusun dalam hukum-hukum tertentu dengan melihat hubungan antara gejala tersebut. Setelah hukum itu tersusun, barulah seseorang melihat ke masa depan untuk mengembangkan ilmu. Positivisme memandang agama sebagai gejala peradaban manusia yang primitif. Auguste Comte selaku bapak sosiologis, tokoh positivisme membagi umat sejarah manusia atas 3 tahap, yaitu ada teologis, metafisika, dan positif. Teologis, manusia masih terpaku pada hakikat batin, segala sesuatu sebab pertama dan tujuan terakhir. Jadi seseorang masih percaya kepada yang mutlak. Tahap ini terbagi lagi atas 3 tahap, yaitu animisme, politeisme, dan monoteisme. Yang kedua ada metafisika, perubahan bentuk saja dari zaman teologis. Kekuatan-kekuatan adikodrati yang berupa dewa diganti dengan kekuatan yang abstrak lewat proses generalisasi. Dan yang terakhir ada positif. Ketika orang sadar bahwa tidak ada gunanya untuk berusaha mencapai pengenalan baik teologis maupun metafisis. Zaman ini seseorang tidak mau lagi meneliti awal dan tujuan alam semesta, tetapi berusaha menemui hukum-hukum kesamaan yang ada di belakang fakta lewat pengamatan dan akalnya. Seorang positivis membatasi dunia pada hal-hal yang bisa dilihat, yang bisa diukur, dan yang bisa dibuktikan kebenarannya. Karena agama maksudnya Tuhan tidak bisa dilihat, diukur, dan dibuktikan, maka agama tidak mempunyai arti dan faedah. Selanjutnya yaitu aliran materialisme. Materialisme terdiri dari 2 kata, yaitu materi dan isme. Dalam KBBI, materi adalah bahan, benda, atau segala sesuatu yang tampak. Sedangkan isme artinya adalah paham atau aliran. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi. Pemikiran atau aliran materialisme ini lebih menekankan pandangannya terhadap keberadaan yang bersifat material. Hal-hal yang bersifat batinia atau spiritual menurut aliran materialisme ini harus disingkirkan. Materialisme tidak mengakui entitas-entitas non-material seperti roh, hantu, setan, dan malaikat. Pelaku-pelaku imaterial tidak ada Allah atau dunia adikodrati atau supranatural. Realitas satu-satunya adalah materi, dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari aktivitas materi. Materi dan aktivitasnya bersifat abadi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri paham materialisme. Ada 5 dasar ideologi yang dijadikan dasar keyakinan paham materialisme. Yang pertama yaitu segala yang ada atau wujud berasal dari satu sumber, yaitu materi. Kedua, tidak meyakini adanya alam gaib. Yang ketiga, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu. Yang keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Dan yang
menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Selanjutnya, aliran yang terakhir yaitu Freudianisme. Freudianisme merupakan pemikiran Sigmund Freud yang berpengaruh pada agama, terutama tinjauannya dari aspek psikologi. Menurut Sigmund Freud, kepercayaan keagamaan itu tidak ada dasarnya, sebab kepercayaan tersebut dapat diterangkan dari segi psikologi. Hal-hal merupakan dogma dalam agama, bukan hasil pengalaman atau pemikiran, tetapi hasil ilusi, yaitu realisasi dari kemauan manusia yang tertua, terkuat, dan paling mendorong. Menurutnya, manusia pada awalnya merasa aman di kandungan ibunya. Setelah dia lahir, mulailah merasa kenyamanan tersebut hilang, sehingga dia mulai terasing dan terpisah dari dunianya. Dari situlah muncul keinginan dalam dirinya untuk hidup nyaman dan ketidakberdayaan untuk kembali pada dunia yang nyaman. Kemudian timbul kebimbangan. Pemikiran atau aliran Freudianisme menyatakan bahwa agama merupakan hasil proyeksi semata dari kondisi psikologis manusia. Bahkan, Freud menyatakan bahwa agama merupakan produk dari orang-orang tidak dewasa. Dan jika di suatu masa psikologis masyarakat sudah dewasa dan matang, maka agama akan hilang dengan sendirinya.